Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya pribadi Dika Firmansyah dan teman saya Wawan Raswan. Yang terhormat kepada Bapak Denny Mudian MPD selaku dosen kewirausahaan. Yang akan dibahas yang pertama adalah membangun ide bisnis, yang kedua adalah analisis peluang, dan yang ketiga adalah langkah membangun ide bisnis. Di video pertama ini yang akan dibahas adalah membangun ide bisnis. Apa sih ide bisnis? Ide bisnis itu terbagi menjadi dua, ide dan bisnis. Ide adalah pemikiran atau gagasan. Nah, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lain untuk mendapatkan laba atau untung. Kesimpulannya adalah ide bisnis suatu perencanaan atau pemikiran suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mencapai tujuan dan mendapatkan laba atau untung. Salah satu kunci kesuksesan melalui suatu usaha adalah adanya kemampuan menuangkan ide atau gagasan cemerlang yang kreatif dan inovatif dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Ide juga merupakan produk berpikir kreatif yang melibatkan penggunaan indera pendengar, penglihat, dan perasa. Interaksi dari ketiga indera ini mendorong daya pikir seorang wirausahawan untuk menghasilkan ide. Sebuah ide bisnis harus rasional, artinya menurut pikiran yang sehat dan pertimbangan yang logis, serta masuk di akal. Kewirausahaan yang sukses salah satunya mampu menemukan ide melalui berbagai teknik yang ada. Keberhasilan seorang wirausaha dapat dicapai melalui kemampuan penemuan ide dari berbagai teknik pencarian ide. Seorang wirausaha mampu mengambil keputusan dengan memilih ide bisnis terbaik dan menentukan cara terbaik untuk mengerjakan pilihan ide bisnis. Sehingga ide bisnis atau usaha yang bagus merupakan faktor penting atau bahkan merupakan persyaratan untuk memulai sebuah usaha atau bisnis. Nah, ada juga teknik mendapatkan ide bisnis menurut beberapa ahli. Menurut beberapa ahli yang saya ambil adalah Douglas 1996. Yang pertama adalah tukar pikiran. Apa sih itu tukar pikiran? Tukar pikiran yaitu melalui diskusi, rapat, sharing, atau aktivitas lain yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu maupun kelompok. Biasanya ini dilakukan dengan para sahabat atau orang yang berpengalaman lebih di bidang itu sendiri. Tukar pikiran. Yang kedua adalah berandai-andai atau menghayal atau ngalamun atau mengumpamakan sesuatu yang akan terjadi. Mengubah mimpi menjadi kenyataan atau memperoleh uang, menjadi bos, menjadi orang dihormati, disegani, meningkatkan kepuasan hidup, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kawin silang. Apa sih kawin silang? Kawin silang itu suatu upaya bertukar pikiran mengenai ide yang masing-masing sudah dimiliki untuk menghasilkan ide yang lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, dan ide yang berbeda untuk membuat peluang tukar pikiran. Tukar pikiran itu sharing. Yang keempat adalah
pengetahuan atau keingintahuan. Keingintahuan yaitu dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu. Keingintahuan, kata anak sekarang tuh kepo. Keingintahuan untuk memulai bisnis. Nah, untuk zaman sekarang ini gampang ya. Bisa searching di Google, di YouTube, bahkan di lingkungan sekitarnya. Yang kelima adalah meditasi. Meditasi adalah suatu teknik menghasilkan ide dengan memusatkan pikiran dan perasaan. Upaya ini dilakukan agar meningkatkan keyakinan diri, memusatkan diri daripada cita-cita, merangsang ide, kesiapan mental, menciptakan daya inovatif dan kreatif. Nah, kalian masih bingung juga, bingung harus usaha apa, bisnis apa. Nah, jangan bingung. Nah, di sini ada juga yang mungkin bisa membantu untuk kalian untuk berwirausaha atau bisnis. Nah, yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar. Nah, kita survei dulu nih ke pasar atau ke ke lingkungan yang ada di sekitar. Nah, kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar yang paling banyak itu? Yang paling banyak. Nah, kita bisa tuh coba-coba tadi keingintahuan. Nah, dari keingintahuan menjadi bisa. Nah, bisa dicoba. Nah, yang kedua adalah keahlian dan keterampilan. Sedikit sekali orang memiliki keahlian, oleh karenanya ide bisnis yang bersumber dari keahlian jika dilaksanakan akan mengantarkan seorang berbeda dari yang lain. Yang ketiga, hobi atau minat. Nah, sumber ide bisnis berdasarkan hobi akan menjadikan seseorang bersemangat dalam melakukan bisnis. Nah, cobalah melakukan ide bisnis usaha secara hobi atau minat Anda. Di bidang apa sih Anda itu minatnya atau hobinya? Nah, maka cobalah untuk memulai. Nah, jangan ragu-ragu gitu. Yang keempat adalah kreativitas. Kreativitas seseorang dalam menciptakan produk yang unik dan bermanfaat bagi orang banyak merupakan sumber ide bisnis. Dengan kreativitas, produk yang dihasilkan akan memiliki daya tarik tersendiri bagi kebanyakan konsumen. Nah, yang kelima nih, yang paling mudah nih buat kalian yang mau berwirausaha atau berbisnis di bidang apapun. Nah, ini nih. Yang kelima adalah ATM. Apa sih ATM? Nah, ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Merupakan bisnis yang paling mudah dilaksanakan. Contoh nih, jalan-jalan kita ke kuliner. Nah, kita merasakan nih cilok yang biasa dibumbuin gitu. Lalu kita ingin mencobanya untuk memulai usaha cilok itu. Nah, kita amati itu cilok itu gimana dan mau dicoba. Nah, kita searching di YouTube maupun di Google, bahkan bertanya kepada orang-orang sekitar yang tahu gimana gitu, dan modifikasi kembali. Dimodifikasi kembali. Nah, cilok itu menjadi apa sih? Misalkan menjadi cilok goang atau cilok kuah. Nah, bisa itu. Nah, itu yang paling mudah. Nomor 5, ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Sekian, bila
ada kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.